anak-anakku kelas 11. Selamat bertemu kembali dengan Miss Tiurma dalam materi teks eksplanasi bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang apa itu struktur teks eksplanasi. Anak-anak, pada materi yang minggu lalu, kita sudah belajar apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fenomena atau informasi tertentu tentang mengapa sesuatu itu bisa terjadi dan bagaimana sesuatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Nah, yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pernyataan tentang topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya, dan proses keberadaannya. Jadi di dalam bagian pernyataan umum itu menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Jadi kalau misalnya topik yang kalian eksplanasi adalah tentang gunung meletus. Gunung Merapi meletus, berarti apa yang sedang terjadi? Gunung Merapi meletus. Kapan terjadinya? Jadi kalau misalnya yang kalian ambil tentang Gunung Tambora meletus, kapan, tahun berapa, dan di mana Gunung Tambora itu. Nah, itulah yang dimuat di dalam bagian pernyataan umum. Nah, struktur yang kedua adalah deretan penjelas atau disebut juga dengan urutan sebab akibat. Nah, pada bagian ini adalah menjelaskan tentang detail proses terjadinya fenomena yang disajikan. Harus secara detail, secara urut dan bertahap, mulai dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, pada bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat, berarti di bagian ini nanti harus menjawab pertanyaan mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya. Jadi kalau topik yang kalian eksplanasi tadi seperti yang saya bilang adalah tentang Gunung Merapi meletus, mengapa Gunung Merapi meletus, apa sebabnya, dan apa akibatnya setelah Gunung Merapi itu meletus. Itu pada bagian mengapa. Kemudian nanti pada bagian bagaimana. Bagaimana ya tahapan atau proses sebuah gunung itu bisa meletus. Gunung Merapi itu bisa meletus, berarti tahapan-tahapannya, prosesnya mulai dari mana sampai dia bisa mengeluarkan larva. Oke, nah itu yang dijelaskan di bagian struktur yang kedua. Sementara struktur yang ketiga, bagian interpretasi, ini berisikan kesimpulan. Kesimpulan tentang topik yang telah dijelaskan. Hanya untuk bertujuan mempertegas apa yang telah terjadi. Misalnya tadi Gunung Merapi meletus. Dampaknya apa dan apa antisipasi yang harus dilakukan seharusnya untuk menghindari kerugian yang banyak akibat dari Gunung Merapi meletus tersebut. Itu disampaikan di bagian kesimpulan atau interpretasi. Jadi ingat ya, struktur dari teks eksplanasi gampang sebenarnya, ada 3, pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil contoh yang lain seperti di sini, terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan ini kalau kita bagi atas strukturnya, struktur yang pertama pernyataan umum. Tadi seperti yang saya bilang, apa berarti gerhana bulan. Dan gerhana bulan itu terjadi di mana? Nah, itu. Jadi di bagian pernyataan umum harus menjawab itu ya. Terjadi di mana peristiwanya? Kapan peristiwanya?
Misalnya ya, kalau mau dispesifikkan gerhana bulan yang terjadi di mana. Nah, kemudian di bagian deretan penjelas atau bagian isi atau hubungan sebab akibat menjelaskan sebab akibatnya, penyebab terjadinya gerhana bulan dan akibatnya apa, dan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Itu yang akan didetailkan di dalam bagian deretan penjelas. Sementara bagian yang ketiga, bagian penutup atau interpretasi, berisikan kesimpulan. Kesimpulannya kalau kita lihat di sini, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Nah itu ya, jadi hanya mempertegas bagian-bagian yang sudah disampaikan di awal tadi. Ya, nah ini contoh strukturnya. Kemudian kita akan belajar tentang ciri kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik itu berupa kata ataupun gabungan kata. Tergantung topik apa yang sedang kamu eksplanasi. Jadi bisa berbagai istilah dalam politik, dalam kimia, geografi, ekonomi, dalam bidang sosial, fisika, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya istilah-istilah ilmiah itu contohnya di sini saya buat atmosfer, orbit, iklim, tropis, ada muncul istilah penyintas, ada istilah misalnya COVID-19 dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah ilmiah. Dan itu digunakan di dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, teks eksplanasi itu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang menyatakan sebuah perbuatan ataupun tindakan ataupun kegiatan. Nanti di materi selanjutnya saya akan memberikan khusus tentang kebahasaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Nah, ingat ya, kalau kata kerja aktif itu berarti kata kerjanya berawalan me. Jadi kalau saya buat di sini menempati, menggerakkan, menjalani, melakukan, memutari, nah itu kata kerja aktif. Oke. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung waktu. Dan juga menggunakan konjungsi yang menyatakan kausal atau hubungan sebab akibat. Ada banyak sekali konjungsi yang menyatakan waktu, lalu, kemudian, ketika, saat, setelah, sesudah. Nah, itu menyatakan waktu. Oke, sementara yang menyatakan kausal, hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, sehingga, oleh sebab itu, maka dari itu, akibatnya. Banyak sekali ya, sebab, akibat, oleh karena, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia ciri kebahasaan yang kita gunakan di dalam sebuah teks eksplanasi. Ada 3, 1 istilah ilmiah, yang kedua kata kerja aktif, yang ketiga menggunakan konjungsi waktu, dan konjungsi yang menyatakan kausal. Oke anak-anak? Nah, itu dulu materi kita kali ini tentang apa struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Terima kasih, sampai bertemu di materi yang berikutnya. Bye.